Pemerintah Arab Saudi kembali menolak sejumlah negara untuk masuk ke negaranya dengan alasan kondisi pandemi saat ini. Indonesia termasuk di antara 20 negara yang ditolak masuk. Ribuan calon jemaah haji asal Banten terancam berangkat akibat aturan ini. Ribuan calon jemaah haji asal Banten terancam gagal berangkat ke Tanah Suci setelah pemerintah Arab Saudi kembali menolak sejumlah negara masuk ke negaranya. Indonesia termasuk dari 20 negara yang ditolak. Larangan masuk ini berdasarkan kondisi pandemi saat ini. Kepala Bidang Haji dan Umroh Kementerian Agama Banten, Mahdum Bahtiar mengatakan, sebanyak 9.647 calon jemaah haji asal Banten terancam gagal berangkat. Sedangkan untuk jemaah umroh yang tercatat di Kemenak hanya 200 orang. Menurut Mahdum, meski penutupan hingga 15 Mei 2021, diperkirakan ibadah haji akan mundur ke 2022. Karena persiapan pemberangkatan haji butuh waktu cukup lama, mulai dari penyusunan kloter, kontrak konsumsi, bimbingan manasik, akomodasi, hingga diklat petugas haji. Ya, dengan adanya penundaan ini, makanya bergeser ke tahun berikutnya. Misalnya jemaah haji yang dipastikan berangkat tahun 2020 mundur ke tahun 2021. Karena 2021 misalnya tidak terjadi, tidak ada pelaksanaan haji, maka mundur ke tahun 2022. Aturan ini membuat para calon jemaah haji belum melunasi biaya ibadah haji. Dibandingkan sebelum pandemi, calon jemaah haji biasanya sudah melunasi biaya haji jelang keberangkatan. Suhendi, Jopos TV, Serang, Banten. Kebijakan Arab Saudi yang menutup wilayah negaranya terhadap 20 negara termasuk Indonesia berdampak pada perjalanan ibadah haji dan umroh di Indonesia. Penyelenggara haji dan umroh pun berharap penutupan tidak berlangsung lama sehingga ibadah umroh dan haji bisa kembali normal dengan penerapan protokol kesehatan. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan larangan terhadap 20 negara, salah satunya termasuk Indonesia untuk memasuki wilayah Arab Saudi. Tentu hal ini akan berdampak langsung terhadap pengusaha penyelenggara ibadah haji dan umroh yang ada di Indonesia. Saya akan memperbincangkan hal tersebut bersama dengan Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Farid Aljawi. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Pak, ini kan pemerintah Arab Saudi baru saja mengeluarkan larangan ya Pak, Ya. Terhadap 20 negara termasuk Indonesia untuk memasuki Arab Saudi. Lalu bagaimana nih Pak dampaknya terhadap pengusaha ibadah haji dan umrah di Indonesia? Oke, terima kasih Mbak Nurul. Ini dampaknya kali ketiga kita diberhentikan oleh pemerintah Arab Saudi secara mendadak. Yang pertama adalah pada tanggal 27 Februari 2020, yang mana itu pemerintahannya secara nasional dan dunia. Yang kedua, ketika kita baru memulai pada tanggal 1 November kita sudah boleh ke sana lagi, di tanggal 20 Desember itu di stop. Nah, itu juga hanya beberapa hari, dan ini yang ketiga pada tanggal 3 Februari 2021. Tentu kita sangat kaget ya. Namun kita menghargai dan apresiasi kepada pemerintah Saudi, bahwasannya kami yakin bahwasannya ini adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di Saudi Arabia sehingga masyarakat Indonesia bisa datang kembali lebih banyak ke Arab Saudi. Tapi sebenarnya apa sih Pak alasan dari pemerintah Arab Saudi ini menutup negaranya untuk dimasuki oleh negara-negara tersebut? Tentunya menurut saya ini alasan karena timbul lagi varian COVID baru ya, dan juga banyaknya orang yang terjangkit, dan beberapa negara juga belum bisa kondisinya baik termasuk Indonesia, dan Saudi sendiri menurut saya termasuk baik. Karena apa? Saudi mau menerima masyarakat Indonesia yang keadaan negara Indonesia juga belum clear. Lalu dampak dari mungkin perekonomian sendiri di pihak penyelenggara ibadah haji dan umrah ini kan sedang giat-giatnya Pak ya, karena udah dibuka lalu sekarang kembali ditutup. Ini bagaimana nih Pak kondisinya? Ya, kondisinya kemarin kita menginformasikan kepada anggota ya, dari mulai Februari hingga November itu kan tingkat antriannya mencapai 60.000. Nah,
dari tanggal 1 November ya sampai seterusnya kami berharap jalan, ternyata tidak. Itu kita sudah petakan semua anggota minimal bisa memberangkatkan ya kan 10% dari total jamaahnya, sehingga ini berangsur-angsur akan pulih. Tentunya ketika kita sedang merencanakan di stop lagi, dampaknya ya secara psikologis baik bagi kami dan bagi masyarakat ini sangat berdampak. Namun masyarakat memahami itu, ya kan, bahwasannya mudah-mudahan ini bersih, ya teman-teman atau beberapa negara yang masuk ke Arab Saudi juga bisa saling menjaga sesuai dengan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga umroh bisa normal lagi. Berapa banyak sih Pak jemaah yang harus gagal untuk berangkat umroh tahun ini? Tahun ini belum ada datanya, yang jelas kita sudah memberangkatkan sejak 1 November hingga sekarang itu sekitar 1.800-an jamaah. 1.800 tentu tidak signifikan dari total antrian. Nah ini baru kita mau petakan selama 2021 minimal kita bisa memberangkatkan 50% lah dari total jamaah umroh. 50%. Kalau biasa 1 juta minimal kita bisa sampai 500.000. Ini baru sekitar 2.000-an sudah stop lagi. Oke, lalu untuk saat ini apakah masih ada jemaah yang tertahan di Arab Saudi, Pak? Masih, jumlahnya kita belum data, tapi kurang lebih sekitar 250-300-an jamaah masih berada di Arab Saudi dan baru mendarat juga kemarin. Mungkin kita butuh beberapa waktu, kurang lebih 5-7 hari untuk mengembalikan mereka. Oke, lalu untuk jemaah yang tertahan begitu, mereka tetap bisa kembali ke Indonesia, Pak? Bisa kembali ke Indonesia. Lalu untuk yang sedang berada di pertengahan jalan, misalnya kemarin diinformasikan ditutup tanggal 2, namun pas tanggal 2 itu masih dalam perjalanan, itu nasibnya bagaimana, Pak? Itu sudah bisa masuk. Tetap bisa Ya, menjalankan mereka bisa masuk, ya kan. Nanti beberapa hari ke depan, kemungkinan infonya akan dipercepat untuk mereka bisa kembali ke negaranya masing-masing. Oke, lalu respon dari jemaah dengan adanya penutupan ini bagaimana, Pak? Tentunya jamaah kecewa ya, karena apa? Sudah sekian lama antri, nunggu, dapat peluang untuk berangkat dengan mungkin berbagai resiko, dan tentunya jamaah tetap semangat, begitu ke sana tidak sesuai dengan harapan. Kalau dari Ampuri ini kepada travel-travel yang berada di bawah naungan Ampuri, apa sih yang bisa disampaikan kepada mereka? Lalu dari pihak penyelenggara ibadah haji dan juga umroh, ini harapannya kepada pemerintah bagaimana nih, Pak? Harapannya pemerintah kepada kami harus juga koordinasi yang baik, ya kan. Setiap kebijakan dikoordinasikan dengan kami, karena kami langsung berhubungan dengan masyarakat. Nah, kami juga perlu mengedukasi sama masyarakat sehingga masyarakat tahu ini keadaan yang sebenarnya. Ya, jadi bukan kesalahan satu sisi saja, dan nomor satu tentunya semuanya harus di atas, semuanya melalui protokol kesehatan yang kuat. Kapan, Pak? Apakah udah ada info untuk itu? Belum ada info sampai kapan. Kami berharap cepat ya, tidak selama ketika penutupan awal. Penutupan awal kan hampir 8 bulan. Nah, sekarang vaksinnya juga kan sudah ditemukan, tinggal habitnya masyarakat ini yang perlu kita edukasi kepada jamaah. Tapi apakah haji tahun ini bisa terselenggara, Pak? Menurut infonya insya Allah bisa, dan kemungkinan masalah kuota juga sedang dibicarakan. Berarti belum tahu nih, Pak, kuota untuk tahun ini berapa? Kuotanya kita belum tahu berapa, yang jelas insya Allah haji untuk tahun ini sinyal-sinyalnya dari pemerintah Saudi ada. Berarti optimis ya, Pak, Optimis. untuk haji akan tetap bisa berangkat tahun ini. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Farid atas waktunya untuk berbincang dengan Jopos TV. Semoga pemerintah Arab Saudi bisa kembali membuka negaranya agar para jemaah khususnya di Indonesia, jemaah umrah dan juga jemaah haji nantinya bisa berangkat untuk beribadah di Tanah Suci. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Sekretaris Jenderal DPP Ampuri Muhammad Farid Al-Jawi. Nurul Fatimah, Seto Pratomo, Jopos TV.